Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mengembangkan bisnis sandwich goreng dan roti toast dengan logo Gonyang Bread jajanan kekinian untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bisnis yang diampu oleh Ibu Laras Ratu Khalida, SSTMM. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Dian Melia Putri dengan NIM 20416261201177. Hanibah Miftahul Jana Suhardi dengan NIM 20416261201112. Intania Adinda Amaranila dengan NIM 20416261201180. Linawati 20416261201001. Nureli Padilah dengan NIM 20416261201222. Salsabila Septiani Putri dengan NIM 20416261201358. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini ada 10 poin yang akan dibahas dalam pengembangan bisnis Gonyang. Yang pertama itu ada pembahasan, kedua ada kanvas model bisnis, ketiga pola-pola model bisnis, keempat teknik mendesain model bisnis, kelima pengembangan aspek pemasaran. Keenam, pengembangan aspek keuangan, 7 kesimpulan aspek keuangan, 8 pengembangan aspek SDM, 9 pengembangan aspek produksi, yang ke-10 kesimpulan dan saran. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini ada latar belakang. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis makanan adalah bisnis yang bergerak dalam bidang makanan atau kuliner. Ini artinya menjual makanan ringan, makanan berat, sarapan, jajanan, termasuk minuman dan semacamnya. Peluang usaha makanan bukanlah bisnis yang gampang untuk dikelola. Dalam mengembangkan usaha makanan, perusahaan harus berusaha memahami keinginan konsumen serta meningkatkan kualitas produk tersebut. Untuk itu, dibutuhkan keunggulan manajemen perusahaan untuk mengelola bisnis dengan ketajaman dan daya saing yang harus dibangun secara sistematis. 2. Kanvas model bisnis. Pengertian kanvas model bisnis. Kanvas model bisnis adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Berikut adalah bisnis model kanvas Gonyang. Pada gambar 2.1 itu ada kanvas model bisnis PT Gonyang. Terdapat 9 aspek. Yang pertama ada key partners yang terdapat di dalamnya ada suplai bahan baku, penyelenggaraan pameran atau festival, dan selebgram. Kedua ada key activities. Yang pertama membeli bahan baku untuk pembuatan produk, membuat produk dengan rasa yang nikmat, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, dan mempertahankan kualitas dan rasa produk. Selanjutnya, ada key proportion. Tersedia 2 varian menu dan berbagai isi dengan harga terjangkau, kemasan, pembungkus atau packaging yang aman dan ramah lingkungan, tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, potongan harga khusus untuk pameran atau festival, dan yang kedua, konten media sosial. Selanjutnya ada customer segment, yaitu pelajar atau mahasiswa, pekerja, masyarakat berbagai kalangan. Selanjutnya ada
key research. Di antaranya ada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, ada alat masak, pekerja yang kompeten untuk mengolah produk, memiliki supplier bahan baku terpercaya. Selanjutnya, ada channel yang terdiri dari media sosial, aplikasi pesan antar makanan, di antaranya ada Gojek, GrabFood, ShopeeFood, dan festival kuliner. Selanjutnya, ada kas struktur, terdapat biaya bahan baku, biaya produksi, dan anggaran untuk pemasaran dan promosi. Selanjutnya, yang terakhir ada revenue stream, di antaranya ada modal awal pribadi, penjualan produk, dan sistem bagi hasil dari kerjasama. Berdasarkan gambar 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, key partner. Dari key partner, supplier bahan baku Gonyang bekerja sama dengan toko roti De Bella. Gonyang mengikuti event UMKM daerah Karawang dan sekitarnya. Selain itu, Gonyang juga bekerja sama dengan cara endorsement dengan beberapa selebgram. Kedua, key activities. Untuk aktivitas yang dijalankan di Gonyang antara lain, membeli bahan baku untuk membuat produk, membuat bahan baku dengan rasa yang nikmat, memberikan pelayanan yang baik, serta mempertahankan kualitas dan rasa produk. Yang ketiga, key proportion. Pada usaha ini, kami memiliki 2 varian menu dengan berbagai isi dengan harga yang terjangkau. Packaging kami gunakan adalah paperbox karena aman dan ramah lingkungan. Produk ini bisa dinikmati oleh semua kalangan karena tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Keempat, customer relationship. Cara Gonyang menjalin hubungan baik dengan pelanggan antara lain dengan cara mengadakan potongan harga khusus untuk pameran atau festival. Selain itu, cara lain yang dilakukan adalah dengan membuat konten media sosial. Kedelapan, ada cost struktur. Pengeluaran yang digunakan di antaranya untuk pembelian bahan baku, biaya produksi, dan anggaran untuk pemasaran dan promosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola model bisnis. Pola model bisnis menguraikan bisnis dengan karakteristik yang sama, pengaturan blok yang sama, atau perilaku yang sama. Ada beberapa contoh pola model bisnis di abad 21, diantaranya yaitu model bisnis underbanding. Pada model bisnis ini lebih mengutamakan operasional bisnisnya dengan menjaga hubungan dengan para pelanggan. Pola model bisnis diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu ada model bisnis long tail, di mana menjual sedikit dan banyaknya berbagai jenis. Yang kedua ada model bisnis multi-sided. Model bisnis ini mempertemukan 2 atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda namun saling bergantungan. Yang terakhir ada model bisnis spree, di mana model bisnis spree ini menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan produk atau jasa secara gratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis terbuka. Model bisnis ini menunjukkan di mana perusahaan cenderung mengikut sertakan masyarakat dan publik dalam bekerja sama. Dalam bisnis yang kami buat, kami menerapkan pola bisnis long tail, yaitu di mana kami hanya fokus dan dalam pengolahan roti yang kami buat dengan semenarik mungkin. Teknik mendesain model bisnis yaitu berwawasan pelanggan, pembentukan ide, berpikir visual, prototyping, dan skenario. Selanjutnya adalah teknik mendesain model bisnis. Macam-macamnya adalah wawasan pelanggan, pembentukan ide, berpikir visual, prototyping, dan skenario. Teknik mendesain model bisnis. Teknik mendesain model bisnis pada produk kami menggunakan teknik berpikir visual. Berpikir visual berarti menggunakan alat bantu visual seperti gambar-gambar, sketsa, diagram, dan post-it untuk membangun dan mendiskusikan arti. Model bisnis benar-benar disebut sebuah sistem apabila setiap elemennya saling mempengaruhi. Model bisnis hanya dapat diterima sebagai satu kesatuan. Selanjutnya pengembangan aspek pemasaran.
Selanjutnya, pengembangan aspek pemasar. Produk kami merubah varian isi, packaging, hingga pemasaran. Yang pertama, sebelumnya produk kami hanya sandwich goreng berisi telur dan sosis saja. Tetapi untuk sekarang kita mempunyai 2 varian roti dengan olahan yang berbeda. Yang pertama sandwich goreng, yang kedua toast. Sandwich goreng berisi beef slice, salad, telur, sosis, dan keju. Untuk toastnya sendiri berisi smoked beef, selada, salad, dan telur. Untuk packaging sebelumnya kita hanya menggunakan mika dan sekarang kita menggunakan paper bowls. Dan untuk pemasaran kita sebelumnya hanya menggunakan media sosial seperti WhatsApp saja. Sekarang kita menggunakan media sosial tambahan seperti Instagram. Selanjutnya, pengembangan aspek keuangan. Awal mendirikan usaha ini, modal yang kami keluarkan sebesar 100.000 dengan total pendapatan yang diterima sebesar 150.000. Setelah dilakukan perhitungan, usaha kami mendapatkan keuntungan sebesar 35.000. Setelah dilakukan pengembangan baik dari packaging, bahan baku maupun varian rasa, usaha kami membutuhkan lebih banyak modal. Sehingga untuk menciptakan produk baru, kami membutuhkan modal sebesar 1.020.000 dengan total pendapatan yang diterima sebesar 1.916.000. Setelah dikalkulasikan, usaha kami mendapatkan keuntungan atau laba bersih sebesar 806.400. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 2.5 di slide selanjutnya. Pada tabel 2.5 berisi pengembangan aspek keuangan. Sebelum pengembangan, laba yang kami peroleh setelah pajak sebesar 45.000. Terjadi kenaikan sesudah pengembangan, laba yang kami dapatkan sebesar 806.400. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha kami mengalami peningkatan pendapatan yang sangat signifikan setelah kami melakukan pengembangan dengan menciptakan menu baru. Menu terbaru yang kami keluarkan pun laris di pasaran dan dapat bersaing dengan menu bestseller kami sebelumnya. Dengan demikian, dilihat dari aspek keuangan, pengembangan bisnis yang kami lakukan dinyatakan berhasil setelah dilakukan perbandingan perhitungan laporan keuangan dari penjualan sebelum dilakukan pengembangan bisnis dan sesudah dilakukan pengembangan bisnis. Selanjutnya adalah pengembangan aspek SDM dan produksi. Yang pertama adalah pengembangan aspek SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu aset usaha yang berharga. Sebelum memilih pegawai, perhatikan masalah kepribadian, kesetiaan, dan kemampuannya. Menurut Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Dalam mengembangkan sebuah SDM, usaha kami menambahkan anggota tim baru untuk memperkenalkan usaha kami di pasaran dengan menggunakan desain promosi yang menarik, seperti mempromosikan melalui Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya adalah pengembangan aspek produksi. Aspek produksi adalah salah satu aspek bisnis plan yang menjelaskan proses produksi termasuk teknik atau operasional dan teknologi yang digunakan sampai produk atau jasa tersebut diterima konsumen. Sistem produksi maupun manajemen produksi terkait tugasnya dalam menghasilkan produk barang maupun jasa sebagai output dari bahan baku atau sumber daya produksi sebagai input. Oleh karena itu, perusahaan harus mengoptimalkan potensi yang ada berupa fungsi-fungsi perusahaan agar dapat berjalan secara sinergi, khususnya fungsi produksi yang sangat berpengaruh besar dalam pembentukan produk sebagai outputnya, yang akan dihasilkan dengan cara optimalisasi fasilitas, potensi, dan sumber daya produksi yang ada. Pada usaha kami,
dalam memproduksi produk menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik. Selain itu, peralatan yang digunakan terjamin aman dan higienis. Berikut adalah rincian peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi gonyang terdapat pada tabel 2.6.2.1 dan 2.6.2.2. Untuk tabel 2.6.2.1 berisi peralatan diantaranya kompor, teflon, gas, penjepit gorengan, saringan, wadah, nampan, pisau, chopper, talenan, wajan, cetakan telur, parutan keju, sarung tangan, tisu dapur, dan kantong plastik. Pada tabel 2.6.2.2 berisi bahan baku yang diperlukan diantaranya roti tawar, roti toast, sosis, mayones, saus cabai, saus tomat, saus barbeque, keju slice, keju, parsley, margarin, selada, kol, telur, minyak sayur, saus cabai yang saset, roiko, lada bubuk, tepung roti, dan smoked beef. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, dari aspek produksi, usaha kami mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan. Sebelum dilakukan pengembangan bisnis usaha kami, hanya dapat memproduksi sebanyak 30 pieces dalam satu varian menu. Setelah kami berinovasi dengan menciptakan varian menu baru usaha kami, memproduksi 117 pieces dengan 2 varian menu diantaranya. Sandwich memproduksi sebanyak 53 pieces dan toast sebanyak 64 pieces. Menu terbaru yang kami keluarkan dapat bersaing dengan menu sebelumnya, sehingga dapat dinikmati konsumen dengan respon positif. Bahan yang kami gunakan adalah bahan dengan kualitas terbaik, sehingga produk yang kami jual mempunyai nilai gizi yang baik. Dalam membangun inovasi, produk yang usaha kami ciptakan, kami bekerja sama dengan penggiat UMKM di sekitar rumah produksi gonyang. Seperti pemesanan roti, frozen food, kami pesan di penggiat UMKM sekitar. Dilihat dari jumlah pesanan di aspek produksi usaha kami dinyatakan berhasil dalam pengembangan bisnis, sehingga menu terbaru kami menjadi menu bestseller selanjutnya. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah usaha yang kami dirikan sejak tahun lalu mengalami perubahan yang signifikan dari berbagai hal seperti tambahan menu baru, varian rasa saus dan topping. Dari segi packaging, usaha kami pun lebih diupdate dengan mengedepankan kualitas ramah lingkungan dengan menggunakan lunchbox yang terbuat dari kertas greaseproof yang tahan minyak dan air. Dari segi promosi pun kami terus meningkatkan promosi dengan memanfaatkan sosial media yang ada seperti membuat official akun untuk usaha kami agar bisa dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat. Untuk bahan baku kami menggunakan bahan yang premium dan fresh tentunya. Kami pun bekerja sama dengan penggiat UMKM untuk stok bahan baku utama yaitu roti. Kami bekerja sama dengan pedagang roti yang ada di sekitar tempat produksi kami. Untuk saran, yang pertama, lebih menjaga relasi antara supplier agar terjaganya jalinan kerjasama yang berkelanjutan. Terus berinovasi dengan menciptakan dan pembaharuan produk dan rasa. Yang kedua, menjaga konsistensi dalam proses periklanan dan promosi di sosial media agar produk yang kami ciptakan terus dikenal banyak orang. Yang ketiga, menjaga kualitas dari segi rasa dan pelayanan agar pelanggan kembali untuk membeli produk yang kami jual. Yang keempat, menjaga kekompakan sesama tim agar terjalinnya kondisi kerjasama yang nyaman dan aman untuk terciptanya suatu produk yang berkualitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.